Mungkin saya ada masalah dengan saya punya suami dan Bapak RT, begitu. Itu terjadi ke saya dan keluarga, dan saya betul-betul menghargai itu. Terima kasih. Dijalani selama 2 bulan. Ya, sekali lagi semoga kalian mengerti dengan alasan saya. Saudara-saudara, apa kabar? Saya lagi mau potong-potong si stroberi buat anak-anak. Ini saya baru pulang jemput Mika dari sekolah, terus Elora juga baru bangun tidur on tante. Jadi anak-anak minta stroberi. Ini by the way saya kurang enak badan, saudara-saudara. Makanya saya pakai kardigan, saudara-saudara ya. Karena kayak ada rasa-rasa dingin begitu. Padahal udara tidak dingin-dingin amat ya. Di luar tuh 15 derajat. Oke, jadi ini anak-anak punya stroberi sudah beres. Saya mau kasih garpu juga. Karena ini stroberinya dia agak kayak apa ya, hancur begitu. Dia sudah kayak mau jadi bubur. Stroberi. Silakan. Mama taruh sini ya. Tidak mau. Mau apa dong, ini yang baru bangun. Elora mau apa Dan? Masih baru bangun dia om tante, jadi agak begitulah, masih kumpul nyawa dia. Enak? Selamat makan. Sekarang saya mau bikin teh dulu. Saya panaskan air. Ini airnya sudah mendidih. Saya biasa kalau bikin teh, saya buang dia pertama dulu kalau apa. Kalau apalagi kasih mendidih air begini di water cooker. Karena kayak ada rasa, dia punya apalagi kapur-kapur yang melayang itu, kayaknya kalau buang air pertama tuh jadi rasanya kayak dia kapur-kapur juga keluar gitu. Padahal tetap sih ada ya saudara-saudara. Oke, saya duduk di situ dan kalian ya. Oh ya, mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang notice ya saudara-saudara, sudah ada yang sadar kalau saya punya nama channel tuh sudah berubah sekarang ya. Yes, jadi pengumuman saya sudah ganti nama channel sekarang. Jadi saya sudah tidak pakai nama Ibu RT lagi. Kata RT-nya itu saya ganti dengan saya punya nama sendiri, Ibu Litaria. Jadi saya tetap pakai Ibu karena saya kan seorang ibu ya. Dan di Belandanya juga tetap karena saya kan tinggal di Belanda ya. Jadi RT-nya saya ganti dengan saya punya nama sendiri, jadi Ibu Litaria. Oke, sebelum nanti ada yang tanya-tanya kenapa ganti nama, ada apa gitu kan, kenapa sebelumnya Ibu RT sekarang jadi Ibu Litaria, kenapa berubah-berubah begitu. Ini baru 1 kali saya ganti nama channel ya saudara-saudara. Jadi selama saya punya channel ini, saya bikin itu memang langsung namanya tuh Ibu Litaria ya. Jadi saya tidak pernah Ibu Litaria, langsung namanya tuh Ibu RT di Belanda. Saya tidak pernah pakai nama lain di channel ini ya. Jadi ini pertama kalinya saya ganti nama channel, jadi berubah ke saya punya nama sendiri. Jadi kenapa saya ganti? Karena saya lihat itu sudah banyak sekali yang pakai nama Ibu RT begitu. Ibu RT di sini, Ibu RT di situ, Ibu RT di sana ya. Memang ini ya, Ibu RT kan ibu rumah tangga. Saudara-saudara yang baru bergabung banyak juga yang tidak mengerti kenapa Ibu RT, apa itu Ibu RT? Apakah suaminya Bapak RT di Belanda atau bagaimana? Jadi Ibu RT itu kan singkatan dari ibu rumah tangga. Kalau yang sudah ikuti saya dari lama, kan saya sudah jelaskan di saya punya vlog paling pertama, di situ saya ada kasih tahu kenapa saya pakai nama Ibu RT. Karena saya seorang ibu rumah tangga begitu, dan kalau RT-nya tuh kalau pakai kata RT tuh kayaknya gampang aja gitu diingat gitu kan. Tapi ya seperti yang kalian sudah lihat, saya sudah ganti nama sekarang, pakai saya punya nama sendiri. Ini bisa dibilang salah satu keputusan besar juga di tahun 2025 ini, saya ganti Ibu RT ke Ibu Litaria. Karena saya mau sekarang itu kayak orang tahu saya punya nama saya gitu ya saudara-saudara. Maksudnya kayak jadi lebih akrab begitu ya kita kalau misalnya kayak nanti ada yang ketemu kayak salah satu dari subscribers, ada yang ketemu bisa langsung bilang dengan nama saja gitu. Karena kan sekarang Ibu RT tuh banyak ya, banyak channel yang pakai nama Ibu RT, bukan cuma saya, ibu rumah tangga di dunia ini ya kan. Jadi banyak ibu-ibu rumah tangga lainnya, dan mungkin menurut mereka juga sama kayak saya ya,
pakai nama Ibu RT biar gampang diingat, terus juga lebih pendek begitu kan tulisannya, tidak panjang. Jadi makanya banyak juga yang pakai nama Ibu RT, dan itulah salah satu alasan kenapa saya ganti nama ya, supaya yang baru tidak bingung sama nama Ibu RT, tidak salah sangka lagi, dipikir saya ini ketua RT di Belanda atau bagaimana, atau suami saya ketua RT di Belanda. Jadi ya supaya saya bisa merasa lebih akrab dengan kalian saudara-saudara, makanya saya punya nama sendiri saja begitu, supaya kalau misalnya kita ketemu, kalian mau panggil saya Ibu Litaria, mau panggil saya Litaria atau Lita saja, bebas gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh lebih kayak teman atau saudara begitu kan, kalau panggil nama gitu kan saudara-saudara. Jadi semoga kalian juga sudah lama ikuti saya, kalian tidak marah atau kecewa saya ganti nama, karena mungkin kalian pikir kita kan sudah terbiasa sama Ibu RT gitu, sekarang harus ganti lagi Ibu Litaria atau banyak juga kan yang sudah tahu saya punya nama panggil Kakak Lita kan. Buat adik-adik kan banyak juga yang sudah panggil saya itu Kakak Lita sebenarnya. Jadi sekarang diperjelas saja gitu. Ya sekali lagi semoga kalian mengerti dengan alasan saya ganti nama channel ini, dan semoga setelah ganti nama channel ini juga saya bisa lebih rajin lagi ngevlog ya. Oh ya, sekalian juga nih saya mau cerita, saya mau kasih tahu ke kalian kenapa beberapa bulan kemarin itu yang saya lama tidak ngevlog, 2 bulan ya, 2 bulan lebih kan kalau tidak salah saya yang ngevlog. Banyak juga dari kalian waktu itu yang tanya-tanya, Ibu RT kenapa, alasannya apa, tolong kasih alasan. Berapa kali saya ditodong disuruh kasih alasan kenapa kemarin lama menghilang dari sosial media, dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram. Jadi ini sekalian saya kasih tahu, saya mau satu kali jalan di sini ya. Mika pun teman datang ya, dia buka pintu dulu, saya pegang kunci soalnya. Nah nanti takutnya saya bercerita dan kalian baru dorong menghilang ya. Kemarin saya menghilang bulan akhir Februari ya? Apa pertengahan Februari sampai pertengahan April begitu. Kalau tidak salah, pokoknya nanti pas kita sudah mau pergi libur pasca ke Jerman itu baru saya mulai kembali lagi aktif ngevlog kan. Jadi selama waktu saya istirahat dari sosial media itu saya tidak bikin hal yang aneh-aneh atau tidak terjadi seperti yang mungkin kalian bayangkan ya. Banyak juga yang pikir mungkin saya lagi ada masalah keluarga gitu, mungkin saya ada masalah dengan saya punya suami dan Bapak RT begitu. Dan banyak juga yang benar-benar perhatian, saya lihat kalian benar-benar perhatian sama saya. Terima kasih banyak saudara-saudara, kalian cek saya punya keadaan bagaimana, itu betul-betul berarti buat saya ya saudara-saudara. Tapi saya mau bikin begini, aduh fales deh. Pokoknya saya betul-betul menghargai kalian punya perhatian itu. Kalian semua orang-orang yang baik ya, orang-orang yang memang hatinya tulus gitu. Jadi kalian betul-betul menunjukkan kalian punya perhatian ke saya gitu. Kalian kirim pesan ke DM. Cuman waktu itu saya lihat, tapi memang waktu itu saya memang putuskan untuk betul-betul tidak buka ini ya, tidak berinteraksi di sosial media begitu. Jadi sebenarnya hati gatal juga, kayak ingin lihat pesannya terus balas apa. Tapi itu ya, karena saya sudah tentukan, saya sudah berniat untuk betul-betul selama 2 bulan kemarin itu saya istirahat begitu kan, istirahat full. Jadi tidak ada bikin konten, tidak ada interaksi, tidak ada sama sekali. Jadi cuman lewat WhatsApp dengan saya punya adik-adik dan teman-teman. Tapi selebihnya tidak ada sama sekali. Jadi mohon maaf ya saudara-saudara yang waktu itu tanya saya punya keadaan kayak bagaimana, itu saya tidak balas. Karena itu tadi ya, memang saya niatkan untuk tidak berinteraksi di sosial media. Ya, jadi kembali lagi, mungkin banyak dari kalian juga yang pikir saya mungkin ada masalah keluarga ya, masalah sama suami, mungkin kita bertengkar atau apa. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga, tidak ada hubungannya sama sekali dengan hubungan kami suami istri, tidak ada. Saya udah lihat juga memang sih beberapa berita, mungkin karena kalian lihat juga berita-berita tentang keluarga-keluarga di sosial media yang kelihatannya harmonis, ternyata mereka bercerai begitu kan. Itu saya juga sempat lihat itu berita-berita kayak begitu. Jadi mungkin kalian takutnya saya punya keluarga juga kayak gitu, makanya saya menghilang begitu kan. Mungkin di pikiran kalian kayak gitu. Kalian takut aja gitu. Dan saya mengerti itu
apa wujud perhatian kalian gitu. Apa sih namanya? Kalian tidak mau hal yang buruk begitu terjadi ke saya dan keluarga, dan saya betul-betul menghargai itu, terima kasih. Tapi puji Tuhan, alasan saya menghilang saat itu bukan itu. Jadi saya dan Bapak RT kita dua tidak kenapa-kenapa ya, saudara-saudara, kita dua baik-baik saja, sama seperti sedia kala ya. Jadi pokoknya 2 bulan kemarin tuh kayak betul-betul saya untuk menguji saya punya diri sendiri begitu ya. Karena awal tahun tuh saya betul-betul juga lumayan kaget dengan saya punya perubahan drastis ya, karena saya kan ini ya, saya punya berat badan turun lumayan banyak, makanya saya punya muka juga kayak dia ikut turun ya, padahal maunya tuh lengan yang turun, saudara-saudara ya, niatnya tuh kurangi makan supaya lengan yang turun, ternyata yang turun muka, saudara-saudara ya. Jadi makanya mungkin kalian pikir saya lagi ada stres atau apa, karena saya punya kurus kelihatan sekali karena saya punya muka turun kan. Dan tambah juga, aduh jerawat hancur sekali nih, sampai sekarang masih ada. Saya sudah bingung, saya sudah usahakan segala macam cara, sudah pergi ke dokter kulit, sudah pergi ke klinik kecantikan untuk mereka cek, scan apa semua, sudah coba skincare ini, skincare itu, pakai krim ini, krim itu. Masih banyak ini jerawat di mana-mana. Jadi kayak 2 bulan kemarin kayak makan itu betul-betul cari yang sehat gitu, karena kan saya baca-baca katanya ini juga kan jerawat ini karena makan juga ya, karena pola hidup yang kurang sehat katanya. Jadi waktu itu saya memang tidur lebih awal juga saya dan Bapak RT ya, jam 9 kita sudah pergi tidur, terus bangun lebih pagi iya, terus bangun pagi tuh langsung minum air putih, minum air hangat. Itu semua saya bikin 2 bulan waktu menghilang itu. Terus saya punya rambut juga kan banyak yang gugur. Ini memang selama sapu rambut tuh sering sekali gugur. Jadi saya mengusahakan juga sapu rambut ini saya kasih baik-baik dia gitu ya, pakai apa? Air rosemary gitu. Jadi tiap 2 minggu sekali itu saya rebus itu rosemary. Untuk airnya saya pakai di kepala. Tapi sekarang kebiasaan yang saya bangun selama 2 bulan itu sudah mulai ini lagi, mulai memudar, saudara-saudara. Aduh, doakan tetap saya bisa konsisten kayak gitu kah. Jadi kemarin tuh saya cuma berusaha untuk bikin kebiasaan baru yang lebih positif begitu. Jadi saya pikir mungkin kalau betul-betul saya ambil waktu khusus dan dijalani selama 2 bulan itu akan konsisten untuk selama sisa hidup saya bisa seperti itu gitu. Tapi ini mulai pudar-pudar, saudara-saudara. Aduh, harus kuat ya. Ini saya cerita, apalagi namanya pengakuan sepanjang lebar, tak putar-putar seperti biasa lah ya. Kalian sudah kenal saya. Jadi begitu, saudara-saudara, saya punya alasan kenapa kemarin saya menghilang begitu lama. Tapi betul, saya betul-betul terharu dengan kalian punya perhatian ke saya. Saya betul-betul menghargai itu, saudara-saudara. Terima kasih ya, kalian baik sekali. Ya ampun. Saya ini sih, saya bersyukur sih, maksudnya orang-orang yang di dalam channel ini tuh kebanyakan orang-orang yang positif. Tuh kan, mata mulai mau berkaca-kaca. Mulai ini rasa-rasa kayak ada yang mau keluar di hidung. Kalau bicara-bicara begini nih mulai ini ya, terbawa suasana. Sobat teman-teman juga waktu itu banyak yang tanya ya, yang WhatsApp, orang juga mungkin penasaran, dan saya juga tidak kasih alasan yang gimana-gimana, karena memang saya tidak ada alasan yang spektakuler begitu. Saya harus fokus dulu ke diri sendiri gitu, saudara-saudara. Jadi oke, saudara-saudara, demikian saya punya klarifikasi tentang nama channel ini dan juga curhatan tentang kemarin menghilang ya. Semoga kalian mengerti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Karena seperti biasa saya bicara biasanya tak putar naik turun ke kiri ke kanan. Tapi semoga kalian mengerti maksudnya, oke? Oke, saudara-saudara. By the way, sekarang saya cuma tinggal dengan anak 2 nih. Ada Mika teman juga datang. Mereka masih lanjut nonton Om Tante ya. PT dan nanti malam baru pulang. Soalnya hari ini dia ada makan malam dengan dari kantor ya, dengan dia punya kolega-kolega. Hari ini saya tidak perlu masak karena kemarin itu kita ada restoran baru di sini. Tunggu dulu, saya pindah dulu supaya kalian tidak bosan lihat pemandangan ini begini saja. Kemarin itu kita ke restoran Indonesia. Jadi sudah ada restoran Indonesia di dekat kita punya tempat tinggal, saudara-saudara, di kota namanya
kayaknya sekitar mungkin 10 menit dari rumah sini ya. Namanya Dapur Molo. Saya kasih tunjuk. Kita ada bungkus soalnya. Kita bungkus kemarin. Teman kita satu keluarga pergi makan di situ soalnya. Jadi kemarin kita bungkus ada ayam geprek paket ya, 1 porsi begini. Sama ini ada opor ayam. Kemarin tuh saya makan kalau di restorannya nih, namanya ini Dapur Molo. Jadi di sana tuh mereka ada ayam lalapan, ada ayam geprek, terus juga apa? Macam-macam lah. Ada lumayan banyak. Dan yang punya resto si yang masak ini itu dia dari Nusa Tenggara, saudara-saudara. Dapur Molo. Ini artinya apa Molo? Kalau kita punya kampung tuh Molo tuh menyelam ya. Menyelam kita bilang Molo. Tapi saya tidak tahu kalau di Nusa Tenggara bilangnya apa. Dapur Molo. Ya nanti sebentar malam kita makan malamnya ini saja saudara-saudara. Sekarang kalau suka makan Indonesia saya sudah tidak terlalu sibuk lagi apalagi summer kan. Jadi mau makan Indonesia saya tinggal nanti pergi lari ke situ saya cuma 10 menit saudara-saudara, bayangkan 10 menit astaga. Kayaknya mungkin tidak sampai 10 menit juga kalau dihitung-hitung mungkin 7 begitu. Karena dekat sekali serius. Oh ya by the way sebelum saya tutup saya mau kasih tunjuk dulu kita punya strawberry. Sudah ada beberapa yang merah ya. Cuman kita belum belum petik. Waktu itu Mika petik 1 karena dia sudah merah sekali. Saya kasih tunjuk dulu ke kalian ya. Ini juga kalau kalian perhatikan, astaga lihat kita kaca ini. Tapi ini kelihatan kurang ini ya. Kalau lihat langsung, selama kita tinggal di sini Bapak RT dia baru kasih bersih 1 kali. Bayangkan, selama kita tinggal di sini, selama kita pindah nih sudah 2 tahun lebih sedikit kan? Baru 2 tahun. Sudah 2 tahun, dia baru kasih bersih satu kali tahun lalu pas summer. Pas kita lagi ada di rumahnya Pak Guru Paul dan Kakak Ina di Jerman ya. Itu Bapak tadi cuma kasih bersih 1 kali itu dan sampai sekarang sudah pernah lagi. Lihat tuh. Ini kalau pas matahari dari sana baru dia suklet ke sini. Aduh itu kelihatan sekali pembedaki sekali jendela ini lihat tuh. Tuh. Itu sebenarnya semuanya tuh kayak begitu. Cuman tidak tahu kenapa tidak kelihatan di kamera. Lihat tuh. Tidak kelihatan ya. Kita pergi lihat dulu si ini ya, strawberry itu. Lihat kan? Kita lihat dulu strawberry ya. Tada, lumayan ini sudah merah-merah. Terus ada lagi itu. Tada, ada lagi. Tuh di sana, di dalam sana juga. Cantik ya. Dan kalian lihat kita punya bunga ini. Bagus ya. Sudah mulai rame. Ini penampakan meja makan kayaknya lebih jelas sekarang ya. Karena waktu yang kita makan di luar tuh kayak backlight jadi tidak kelihatan bebas itu. Kalian suka? Bapak tadi kasih gambar dengan meja makan di dalam soalnya. Tuh. Sama. So oke, sudah saya tutup vlognya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Semoga sudah cukup menjawab rasa penasaran kalian ya. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah, makasih supportnya.